Ya, teman-teman, hari ini di hari Minggu, teman-teman ya, tanggal 16 di penghujung weekend, teman-teman ya, hari Minggu. Selamat buat teman-teman yang telah mengisi hari-harinya bersama keluarga di rumah. Dan bagi yang liburan, mungkin belum saatnya liburan, teman-teman ya. Cuman kalau lagi bulan Ramadan, sepertinya paling asyik itu emang ngumpul sama keluarga, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selain daripada itu, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, teman-teman, yang telah memberikan subscribe juga terima kasih, yang telah mendoakan juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, serta yang telah memberikan support tank ya, mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi minggu ini ternyata Foreign sudah mengeluarkan pelurunya sebanyak 3,3 triliun, teman-teman ya. Saya catat itu dari hari Senin, yang masuk itu cuma hari Rabu aja ya, sekitar 188 miliar. Dan kalau di net sell kan menjadi 3,1 triliun. Jadi per minggu ini asing keluar 3,1 triliun, teman-teman. Itu sangat pengeluaran luar biasa, teman-teman ya. Nah, ini terjadi waktu hari Jumat itu hanya BBC, BPTRO ya. PMRI, grupnya Mister BP juga dikeluarin. Kalau 4 bank udah kelihatan, teman-teman ya, termasuk Telkom, Wifi, teman-teman, WNTR, film ya, BRIS, sampai BRIS aja dikeluarkan sama si asing. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekarang lagi aksi merah merona, teman-teman ya. Penurunnya sedikit, cuman saya optimis sih, teman-teman ya. Ketika dia bisa bikin garis apa namanya bikin step lah, teman-teman, bikin step bisa ditahan ya, teman-teman, di angka sekarang gitu ya. Mungkin ada hijau-hijau dikit atau sideways dikit, mungkin si kita akan up lah, teman-teman ya, karena ini udah terlalu dalam teman-teman ya. Atau mau diturunin lagi ya, mungkin itu asing menjadi salah satu pilihannya, karena mungkin para fundamentalis sudah mulai pada ngambil lagi. Dimana lagi kalau bukan ada yang ngambil, teman-teman, belum tentu si Foreign itu jualan, karena mungkin ada aksi buyback juga. Nah, itu kesempatan asing, teman-teman ya. Ketika asing sudah mengetahui akan buyback BBRI sekian, BBC sekian, ataupun yang lainnya gitu ya. BBC termasuk nggak, teman-teman, buybacknya? Bank BUMN semuanya buyback ya, teman-teman, ditambah Avia juga gitu kan. Apalagi Avia itu emang sudah ditinggalin asing, teman-teman, tinggal tunggu asing masuk aja sebelum untuk Avia itu ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan dengan aksi buyback ini bisa dipertahankan lah, minimal ya sih, nggak turun lagi ke level di bawah berapa nih, di bawah 6.270 ya. Jangan sampai ke level 6.100 gitu kan, teman-teman ya. Wah, itu udah lumayan, nanti ada yang pas sampai nunggu di 5.000, teman-teman. Bahkan ada yang teman kita, nanti kalau sudah 5.000 saya bahkan masuk dah ya, sampai begitu, teman-teman ya. Saking istilahnya optimis, itu sama optimis, dan optimis mau ke bawah, teman-teman ya. Nah, kita juga harus optimis ini mau ke atas. Nggak apa-apa, teman-teman, namanya juga pendapat itu boleh, teman-teman. Secara data memang menyajikan bahwa si Foreign terus keluar, teman-teman ya. Hanya menyisakan hanya beberapa kali doang transaksi. Kemarin aja yang paling bagus sih transaksi segini 4 hari ini, teman-teman ya, di sini nih. Waktu tanggal berapa nih? Oh, tanggal 3 Maret ya. Si Foreign ada akumulasi. Saya pikir wah bagus ini, ternyata pembuangannya lebih luar biasa lagi, 3,1 triliun ya, si asing ini keluar, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk pembukaannya. Mudah-mudahan minggu ini ada kabar baik ya, biar si asing itu masuk lagi, biar kepercayaan asing. IHSG kan pintu gerbang, teman-teman. Pintu gerbang istilahnya investasi asing. Kalau IHSG-nya baik ya cenderung sebenarnya secara ekonomi juga membaik, teman-teman. Jadi istilahnya kalau ada lihat IHSG nih bagus nih, asing pada masuk. Mudah-mudahan dengan asingnya masuk ya pasti banyak investor yang datang juga gitu ke tempat ke negara kita gitu kan. Tapi kalau lihat IHSG-nya boncos, ya ini gimana sih iklim ekonominya? Nah, pasti begitu, teman-teman. Gimana sih iklim ekonominya, paling begitu. Secara sederhananya seperti itu, teman-teman. Jadi IHSG itu cermin, teman-teman, IHSG percaya atau tidaknya dengan seperti inilah. Berarti kepercayaan dari asingnya sudah mulai pudar, teman-teman ya. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan lagi ya? Saya pikir salah satunya, teman.
turunin aturan yang tidak memberatkan asing masuk, itu aja teman-teman. Jangan terlalu banyak aturan. Bahkan kemarin aja IISG turun malah ngurusin influencer. Kan lucu gitu. BI itu ngucu, OJK ngurusin influencer. Ya udah biar dia influencer teman-teman. Influencer itu kalau nggak diminatin sama followernya pasti ditinggalin teman-teman ya. Begitu kan? Jadi kalau influencer mah ya gimana pun teman-teman, influencer itu kalau sudah tidak sesuai dengan kenyataan ya pastilah teman-teman ditinggalin sama influencer, sama pengikutnya gitu kan. Jangan nyalahin influencer gitu kan. Kan pendapat itu kan dilindungi sama undang-undang teman-teman ya. Ya terserah OJK lah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman ya. Pembukaannya kita langsung bahas ke saham apa nih? Ada Goto teman-teman ya. Kita lihat Goto. Goto sekarang di 80 teman-teman ya, 80, dan tanda-tanda kenaikan juga sudah dibikin sama dia teman-teman ya. Nah ini Goto kemarin ada pengambilan dibuang lagi, tapi pengambilan sekarang pembuangan sih lebih sedikit teman-teman, 7,8 miliar aja ya dibandingkan pengambilan sekitar 30 miliaran kemarin ya. Bertanda baik sih teman-teman ya, kalau udah poin masuk dalam ya artinya sudah mulai diakumulasi teman-teman ya. Kita cek tanggal 14, di sini ada Kajet lumayan juga teman-teman, lagi ngumpulin barang ya. Kajet AITP ya, YU, ZP sama AK sama BK cenderung keluar. LG juga sudah mulai masuk, kita cek di domestiknya. Ada KI masuk 20 miliar ya. BB masih akumulasi nggak BB? BB masih akumulasi walaupun sedikit ya teman-teman. Ya bagi BB 1,5 miliar sedikit teman-teman ya. Biasanya BB kan akumulasinya sampai 10 miliar gitu teman-teman ya. Si KI juga sudah mulai masuk lagi. Nah mudah-mudahan walaupun terdeteksi teman-teman ada pembuangan sekitar 1,8 juta lot ya, diberikan ini si MG, si SS, CP itu kan kalau di GOT itu banyak teman-teman untuk istilahnya bandarnya banyak lah teman-teman. Bahkan termasuk XL aja sini ada bandar porennya teman-teman ya. Ini XL hati-hati teman-teman. XL poren itu kemarin itu nggak jual ke XL lokal. Artinya masih teman dia sendiri. Jadi kalau ada pembuangan itu kadang-kadang itu bukan XL daripada retail biasa teman-teman. Kadang-kadang kalau jumlahnya besar itu XL temannya si XL Poren teman-teman ya. Untuk di Goto terutama di Goto ya. Karena si XL Poren itu mempunyai harga itu sekitar 2 perakan teman-teman ya. Jadi dia jual di harga berapapun ya pasti untung lah teman-teman. Awalnya dijual di harga sekarang gitu kan. Nah teman-teman si Goto ini Smart Money sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Artinya saya suka bilang wah Smart Money suka bagian daripada retail juga, cuma retail atas nama institusi gitu ya. Si bandar lokal juga walaupun ada pembuangan wajar lah, mereka juga harus take profit. Nah mungkin nanti setelah ada duitnya baru dia akan ngambil lagi ya. Kalau sudah ada step, setelah bikin step 1, step 2 yang mudah-mudahan ada pantulan jadi step 3 lah teman. Kalau setelah kemarin gagal gitu kan di area sini step 3-nya nih digagalin jadi kembali ke step 2 lagi teman-teman. Ini lagi dibikin mau step 3 karena kalau bikin step ya harus ada koreksi dulu. Secara MA masih menuju ke atas, MA 10-nya ya, MA 20 lagi menuju datar, MA 200 lagi menuju ke atas. Artinya masih optimis ini untuk naik teman. Kemana targetnya tetap teman-teman 88. Tidak jauh dari situ walaupun harga wajarnya sekarang 66 perak gitu kan. Tapi saya pikir si 88 adalah yang harga yang cocok lah teman-teman di sini. Sebab beberapa kali dia diuji teman-teman tidak berhasil juga. Mudah-mudahan ujian yang kelima ya. Ujian yang kelima ini bisa berhasil teman-teman. Setelah melihat biasanya kalau udah turun panjang begini teman-teman ya. Suka agak kencang ke atas dipatahkan juga di angka 87. Ya udahlah, berarti dia akan mencari awalan lagi yang baru biar nanjaknya lebih kencang lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, walaupun dibuang sama bandar poren, tetap yang pengambil kemarin lebih besar daripada pembuangannya. Teman bandar lokal aja yang sekarang lagi jualan ya. Cuman walaupun bandar lokal jualan, ternyata BB masih masuk sama si KI. Smart Money sudah mulai masuk teman-teman. Bertanda baiklah teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan MA 10-nya kan lagi menuju ke atas nih teman. Mudah-mudahan tidak dibengkokkan ya. Tinggal ada dorongan lagi. Kemarin sudah mulai didorong lagi ke angka 80 ya teman-teman ya. Ya teman-teman, Goto optimis ya 88, tetap 88 teman-teman. Kalau sudah 88 tertemu sudah lega lah teman-teman ya. Lega 88-nya terpatahkan, nanti mungkin kalaupun ke bawah lagi kemungkinan naik lebih tinggi lagi akan terjadi teman-teman. Ini soal angka 88 ini menjadi tembok yang sangat tebal lah teman-teman ya. Padahal tahanan cuma 2000 teman-teman, cuman ya tahanan di 8586 nya 9000 teman-teman ya.
Oke teman-teman, untuk seperti itu ya. Jadi sebenarnya 88 adalah target yang harus diselesaikan dulu teman-teman. Oke, untuk Goto seperti itu. Ada Pani teman-teman ya. Kita Pani. Pendek ini kabuk lagi posisi downtrend dan ini hatta penurunannya sudah dilewatin, biarin aja. Nah, ini lagi posisi downtrend teman-teman ya. Teman-teman lebih baik santai aja kalau mau nge-average, jangan terburu-buru karena perjalanan Pani sangat panjang teman-teman ya. Ini ada tanda kenaikan di angka 11430 teman-teman ya. Ini ada penurunan bisa jadi ke angka 9.000, 10 ribuan lah, 10 ribuan teman-teman. Terus di angka 9.760 sama di angka 9.600. Ini sebenarnya PR semua, dan ini PR yang harus dikerjakan sama mereka. Andaikan dia bisa mengerjakan PR-nya akan cenderung lebih baik lagi. Tetapi secara MA200 sebenarnya masih bisa ke atas teman-teman karena baru kepotong sedikit ya. Nah, tapi secara MA20 sama MA10-nya lagi menuju ke bawah. Nah, mudah-mudahan sih ada dorongan ya. Cuman teman-teman perhatikan untuk bandar poranya cenderung ngejual. Artinya si Pani ini lagi terus diupayakan untuk dijual, dan bandar lokal juga sudah mulai ngejual lagi. Teman-teman perhatikan ya. 5 hari ini bandar lokal ngejual, ada 1 hari doang yang ngambil. Terus bandar lokal dari mulai tanggal 6 Maret dia sudah mulai jualan teman. Kalau diperhatikan dia sudah jualan harga tingginya ya untuk si Pani ini. Kita lihat Pani bisa turun ke level berapa teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk 10 tahunan. Nah, Pani itu sudah di harga agak murah dikit teman-teman ya. Bisa jadi dia akan turun di angka 7.900 lah teman-teman untuk melihat angka lumayan tidak terlalu mahal, lumayan tidak terlalu murah teman-teman di situ ya. Nah, kalau saya punya harga di angka 5.800 ya. 7.000 di sini berarti teman-teman, di antara tengah-tengah sini ya. Kita lihatin aja soalnya si MA10 lagi menuju ke bawah teman-teman. Kecuali kalau si Pani ini pingin dipertahankan di MA200-nya. Ya, karena sudah beberapa kali mencoba, dia coba dipantulkan tapi yang senang nyembus. Namun ini juga tidak ada berupaya untuk dorong, malahan sengaja istilahnya dibuang teman-teman barang-barangnya. Dan kalau teman perhatikan ya untuk domestiknya teman-teman kita sudah ngambil temannya. Ada XF, ada PD teman-teman yang ambil ya. Tidak terlalu banyak teman-teman, 3,7 miliar gitu kan. Di sini ada Yawa, ada kakak untuk forennya, tapi yang ngejual sih lumayan juga banyak 3 miliar teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang ini dalam posisi downtrend, biarkan aja dulu teman-teman, nanti juga dikasih kesempatan teman-teman untuk kenaikan sementara bisa ke level 11.000 lah, 11 ribuan teman-teman ya. Tunggu aja sampai MA10 di bawah, karena mungkin itu akan menjadi tanda kenaikan, karena lagi lihat MA200 nya dulu nih. MA200 nya kalau sudah mulai dijebol dan mulai ke bawah, nah posisi dia akan terancam untuk downtrend teman-teman ya. Makanya bisa ke level 7 ribuan teman sini ya. Kalau berdasarkan harga tengah di antara ini harga tengah, harga rendah, harga murah. Nah, ini harga di sini yang 7.900-an lah teman-teman. Oke teman-teman, kita tinggal tunggu dulu MA10 di bawah candle, dan pungutan daripada bandar lokal cenderung harus ngambil lagi, karena kalau tidak diambil oleh bandar lokal ya cenderung dia akan terus downtrend, karena selama penurunan ini banyak yang average, banyak yang ngambil wah ini lagi murah pasti begitu teman-teman ya. Padahal lebih baik teman-teman tunggu aja MA10 di bawah candlenya, mungkin itu akan bertanda ada kenaikan. Yang penting MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas, biasanya itu ada tanda-tanda untuk kenaikan. Kalau dia cenderung dia di 11.000 nyampe sini dan tidak kembali lagi dan tidak melakukan penerusan kenaikan, berarti dia mau di downtrendkan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Pani seperti itu ya. Kita lihat CBDK salah satu itunya teman-teman. Nah, sama teman-teman, CBDK pas banget di harga penurunannya di angka 6.040-an. Ada dua lagi teman-teman harga penurunannya di angka 5.100 sama di angka 5.590. Itu adalah wajib dikunjungin. Mungkin nanti kalau ada kenaikan sementara teman-teman bisa ke level sini nih. Ya, manfaatin aja kenaikan sementara di sini ke level sini. 6.500-an itu ada kepala merah kecil teman-teman. Oke teman-teman, ini sesuai dengan alurnya sudah mengikuti MA10-nya untuk di atas sana, berarti dalam posisi downtrend. Mudah-mudahan bisa dipantulkan di area 5.074 ya untuk pantulan awal lebih bagusnya ya. Pungutan bagaimana? Pungutan daripada bandar foreign cenderung keluar, bandar lokal cenderung masuk sedikit teman-teman nih. Bandar lokal sudah mulai masuk lagi 2 hari ini ya, dari tanggal 13 Maret. Nah, lihat domestik ada RF, ada LG. LG sudah mulai masuk lagi teman-teman ya.
bertanda baik, soalnya si Agi kan disinyalir sebagai bandar dan sebagai away juga teman-teman. Kalau dari Smart Money bagaimana? Kembali sudah mulai bagus, cuman dimerahkan kembali sama Smart Money-nya. Akhirnya kayaknya Smart Money nyerah deh teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena ini adalah ada ketokohannya, jadi cenderung di harga utama di sini. Saya pikir harga utama 10.000 akan kembali ke sini teman-teman. Kita akan tulis di sini target utama. Bahkan kalau emiten-emiten yang disinyalir ada ketokohan tidak target, kalau target utamanya di sini kenapa? Karena setiap ketokohan itu teman-teman pasti dia akan memberikan upaya ya untuk harga tertingginya kembali ya. Kenapa begitu? Gengsi teman-teman ya. Bukan soal untung, gengsi teman-teman ya. Kalau sekarang lagi posisi downtrend, biarkan aja dulu. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10 di bawah karena kecenderungan untuk turunnya ada. Yang penting nanti teman-teman kalau mau ngambil lepas aja di area kenaikan sementara ya. Mungkin satu kali hijau, nanti saya turun lagi. Selama MA10 lagi menuju ke bawah, teman-teman menunjukkan ke bawah artinya masih downtrend. Kecuali kalau dia sudah di bawah candle dan menuju ke atas, nah itulah tanda-tanda akan kenaikan. Karena dia masih punya PR di angka 5.070-an teman-teman. Di pas gap pertama sini kan. Ketika listing teman sini nih, kan langsung ke sini kan, bawahin lagi. Dia cenderung nutup untuk PR-PR-nya. Bagus teman, berarti dia cenderung mengikutin alurnya teman-teman ya untuk CBDK ini. Maka saya pikir kalau dia naik lagi, nanti ini ke depan nggak akan turun, lebih baik turun sekarang daripada nanti setelah naik dia turun. Kalau sudah menyelesaikan PR-nya kan tinggal menyelesaikan tugas yang lain. Apa? Tugas kenaikannya lah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke. Untuk CBDK seperti itu. Lalu ada Pegas. Pegasnya udah lama nggak dibahas teman-teman ya. Oh iya udah lama. Perhatikan Pegas. Tanda-tanda kenaikan belum ditembus teman-teman, yang di angka 1.700-nya baru disentuh dikit doang, juga belum ya. Mau disentuh nggak jadi. Ini tanda-tanda kenaikan juga sudah disentuh sama dia. Saya hapus. Tanda kenaikan juga sama sudah disentuh. Tanda penurunan sudah disentuh juga sesuai dengan yang diharapkan. Ini juga sama. Tanda-tanda penurunan ini disentuh. Nah, yang terakhir juga disentuh teman-teman. Nah, dia sudah memperlihatkan tanda-tanda penurunan kembali di angka 1.400. Kalau sekarang kan lagi posisi uptrend, teman-teman perhatikan ya. Tetapi dia meninggalkan jejak penurunan ya di gapnya. Di 1.510-an ya. Nah, apabila teman-teman dia turun kembali ke harga untuk menutup gap ininya cenderung baik ya. Karena dia menyumpel PR-nya dulu kan kecuali kalau dia turun ke bawah MA10 ya mungkin akan downtrend kembali untuk menutup PR-nya di 1.450-an teman-teman ya. Nah, ini mungkin nikmatin aja nanti kenaikan sementara dan sudah teman-teman ya, kenaikan sementaranya sudah. Nah, ini target kenaikan berikutnya ada di angka 1.600. Lanjut ada di angka 1.565. Itu tanda kenaikan juga. Nah, ini juga tanda kenaikan juga. Jadi setelah tanda kenaikan masih banyak tanda kenaikannya. Kalau sekarang posisi uptrend ada cumannya. Dia meninggalkan jejak penurunan. Artinya biasanya suka turun kembali dulu. Nanti setelah itu dia menjajaki dulu nih teman-teman, bisa ke level 1.452 lagi. Kalau dia ada pantulan sebelum level 1.450 jadi di sini di 1.480, dia mantul lagi. Nah, itu sudah bikin step 1 ya teman. Step 1, step 2 berarti teman. Berarti ini sebagai tahanan nantinya. Nah, bandar lokal dan foreign cenderung keluar ya, sudah keluar nih. Bandar lokal keluar, bandar foreign juga keluar. Nah, kita akan cek teman-teman di sini nih. Pegas ini posisinya di mana? Jangan sampai teman-teman beli kemahalan ya. Nah, kita hapus dulu yang paninya. Nah, ternyata Pegas selama 10 tahun itu dia cenderung dijual di harga antara harga tengah sama harga murah, di tengah-tengahnya. Jadi mungkin ini masih murah teman-teman. Masih ada kesempatan bisa ke angka 2.000-an teman-teman, bahkan ke angka 3.000-an lah, 3.040 ya. Tapi selama berapa tahun ini belum pernah menyentuh harga tengahnya. Jadi teman-teman lebih baik turunkan tensinya dulu. Kalau mencapai target mungkin bisa ke angka 1.900 atau enggak ke angka 1.910 atau enggak 1.800-an. Nah, kalau dari step bagaimana? Nih step 1, step 2 ya di sini nih, ini step 3. Artinya lagi posisi uptrend. Ya, kali posisi uptrend. Cuman sekarang kan kemarin sudah didorong nih. Si MA200 sudah mulai melengkung, teman-teman ya. Sudah mulai melengkung nih. Tapi melengkungnya ke bawah ya. Posisi bisa terancam untuk ke bawah kecuali kalau besok ada
dorongan. Tapi dari pungutan teman perhatikan nih, pungutan sudah lama kan mungut sebarang lokal ataupun poin, tapi sekarang sudah mulai melakukan penjualan. Nah, kalau dia ada pungutan lagi, mungkin itu akan pertanda baik. Tapi harus dua mungutnya, antara bandar lokal dan poin cenderung harus mungut. Terus dibantu dengan smart money. Smart money belum solid, teman-teman. Ini lagi upaya tektokan aja, teman-teman ya. Ini ada upaya tektokan 1.500 sampai ke angka 1.400-an di sini. Makanya tapi kalau dia ditahan di sini, terus ada pantulan lagi teman-teman, ini pertanda akan uptrend teman-teman. Dengan catatan dia harus diambil lagi sama bandar lokal dan poren. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk pegas ya. Jadi semua target penurunan sudah tercapai. Ini tinggal ada penurunan baru ya, sama penurunan baru sama kenaikan baru. Lanjut teman-teman ke emiten berikutnya, ada TLKM. TLKM masih ada pembuangan daripada bandar poren teman-teman ya. 44,1 miliar nih poren keluar, tapi tanda-tanda kalikan sudah dibikin. Ini juga MA10 sudah mulai di bawah candle. Mudah-mudahan sih sudah bikin step 1, step 1, step 2, step 3 ya. Mudah-mudahan ada dorongan dari candle hijaunya teman-teman, karena selama 3 hari ini terus ada tekanan teman-teman ini. Lihat si si shadownya ya, cenderung dia nekan. Nah, di sini juga telah terlihat jelas bandar lokal yang atas ini sudah ngebuang, bandar poren pun 2 hari ini ngebuang. Tapi secara pungutan bandar poren masih ada di dalam. Tapi bandar lokal sudah mulai keluar, teman. Artinya lagi dibuang sama bandar lokal, teman-teman. Ini belum kompak, teman-teman, antara bandar lokal dan poren ya. Kalau sudah ngambil kembali mungkin akan menjadi uptrend kembali, soalnya MA10 sudah mulai di bawah candle. Biarkan ini menjadi target nanti penurunan kembali. Apabila dia bisa nembus 2600, teman-teman, cenderung dia akan uptrend karena sudah melewati satu bukit kecil ya. Tapi kalau dia mentok di sini terus ada ke bawah lagi, fix dia akan kembali downtrend. Bisa ke level 2300 ataupun ke angka 2300, bahkan bisa sampai ke angka 2260-an, teman-teman. Smart money sudah mulai ngumpul, upayakan 2 hari, teman, 2 hari. Mungkin harus ada hari yang agak ada yang tinggi dikit dan ada pengambilan dari seorang bandar poren ataupun lokal, cenderung akan dinaikkan, teman-teman. Biasa seperti itu ya, biasanya seperti itu berdasarkan pengalaman ketika di sini, teman-teman. Ya. Ini harus ada Telkom, itu harus ada lokal dan poren cenderung akumulasi. Baru di situ ada kenaikan. Tapi kalau dia kenaikannya mentok sampai 2600, fix dia akan turun kembali. Kecuali kalau sudah bebas daripada 2600 cenderung ke angka 2700, nah dia akan melakukan kenaikan. KMA tinggal sedikit lagi, teman-teman. Target ada di angka 3400 untuk si Telkom ini. Lanjut ada TOS, teman-teman ya. TOS pertanyaannya apa ini? Apakah akan di FCA-kan katanya? Nah, kalau dia soal FCA teman-teman tinggal ukur aja teman-teman. Nanti teman-teman ke belakang, tinggal tarik aja ke belakang selama 3 bulan. Oke, Januari aja, tanda Januari kita cek. Nah, ini transaksi diolahkan aja teman-teman ya. Diolahkan aja. Nah, transaksi kan masih 3,7 juta lot, artinya masih jauh daripada FCA. Minimal dia itu kalau pengen dia FCA kan harus di bawah 10.000 lot ya. Dan net volumenya harus di bawah 0,5 miliar. Baru itu akan terjadi FCA kalau yang peraturan sekarang, teman-teman. Jadi 3 bulan ke belakang itu transaksinya kan kalau dia tidak kurang daripada 10.000 lot akan kena FCA, ataupun kurang dari 5 juta per hari, di rata-rata kan 5 juta per hari akan dia kena FCA. Kalau sekarang masih jauh, teman-teman, karena transaksi juga masih 3,7 juta, teman-teman ya. Jadi masih aman untuk kena FCA-nya. Nah, untuk si TOS ini adalah emiten yang sebenarnya sudah selesai pengawalannya, teman-teman ya. Kalau teman-teman cek di sini, kenapa saya bilang selesai pengawalan, ini adalah emiten yang dijebloskan baru di-up, maka di angka yang lebih tinggi lagi daripada harga listingnya, teman-teman. Itu adalah emiten yang sudah di-up. Kalau sekarang sudah kembali 50, mungkin nanti teman-teman harus perhatikan dari FCA-nya, dari LK-nya, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, kemarin waktu tanggal 25 Februari sudah mulai akumulasi dari seorang bandar lokal. Dan smart money sudah mulai ngumpul. Biasanya kalau smart money sudah ngumpul, bandar lokal sudah akumulasi, tinggal ada pematiknya bisa di-up, teman-teman ya. Transaksi per hari kemarin tanggal 14, coba lihat. Untuk domestiknya masih cenderung sedikit, teman-teman ya. Poin kan tidak ada ya. Kita akan cek untuk nego, teman-teman ya. Di pasar nego ada nggak bulan ini?
Oh, hanya XL aja teman, tidak terlalu inilah khawatir teman-teman ya. Masih cenderung biasa-biasa aja. Nah, teman-teman untuk tos ini kan si Y-nya si EP teman-teman, dan ini juga sudah dikembalikan kepada mekanisme pasarnya, artinya ini akan mengikuti LK-nya. Kalau LK-nya baik, dia akan mengikuti fundamentalnya harganya. Tapi kalau LK-nya baik, selama dia memberikan laporan keuangan yang bagus, maksud bagus itu setiap kuartal ada walaupun rugi teman-teman, selagi equity-nya tidak negatif, cenderung dia akan dipermainkan sama seorang bandar. Jadi nanti ke depannya itu emiten ini dimainin sama bandar apa dimainin sama fundamental. Walaupun benar sama-sama, walaupun fundamental artinya dipermainkan juga sama bandar sama-sama. Cuma kalau di fundamental cenderung agak tenang. Agak tenangnya bagaimana, dia akan mengikuti fundamentalnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang menurut saya ketahui ya. Apabila LK-nya jelek tapi dia dinaikin, contohnya LK-nya net income-nya negatif terus, tapi ini harganya naik, teman-teman, naik terus gitu ya. Terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, cenderung harga gocap. Biasanya emiten-emiten yang digocap itu suka kegocap kembali, teman-teman, dan dia akan diangkat ke angka lebih tinggi lagi ataupun biasa satu level lagi ketinggiannya sama ketinggian yang sudah ada. Nah, di sini kan sudah ada di angka 1162. Kalau saya di angka 163-nya di sini teman-teman, saya ada si kepala merah di sini teman-teman ya. Tapi teman-teman jangan jauh-jauh. Targetnya nanti kalau kenaikan di angka 104 aja, 105 sudah cukup teman-teman ya, jangan sampai teman-teman serakah teman-teman. Nah, karena smart money sudah mulai ngumpul, artinya pertanda baik. Ini pertanda smart money sudah ngumpul, teman-teman. Pertanda baik walaupun dia tidak signifikan, tapi pertanda dia baik. Artinya emiten-emiten ini diambil sama retail, tapi bagian dari sebuah institusi gitu ya. Kalau retailnya institusi, dialah lawan sebenarnya atau lawan tangguh dari seorang bandar, teman-teman. Mereka akan mengadu skill, teman-teman, di situ ya. Tapi ingat, bandar selalu lebih unggul. Kenapa bandar selalu lebih unggul? Karena dia punya data. Oke teman-teman, mungkin sampai itu untuk tos ya. Kalau di FCA kan masih agak jauh dikit ya, karena transaksi juga belum mencapai terendahnya, titik terendahnya ya, di angka 10.000 per 3 bulan, ataupun di bawah 0,5 selama 3 bulan. Masih cenderung aman. Oke teman-teman, untuk informasinya, tos lagi diakumulasi sama bandar lokal, dan smart money sudah mulai masuk. Tinggal tunggu pembukaan pintu airnya aja. Kalau sudah dibuka keran, biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung ke Koka. Apakah akan ke 75 Koka? Kita lihat teman-teman ya Koka. Kalau pingin lihat Koka ini, dia milik bandar atau milik fundamental, dari garis 3 ini teman-teman. Nah, Koka adalah emiten yang di downtrend kan ya? Di downtrend kan, di sini downtrend kan. Nah, ini kalau sudah melihat seperti ini, ke 75 di sini 75. Akan ke 75 di bawah ya. Sini ya, ke MA 200 ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini emiten yang diapakan. Nah, ini emiten yang di downtrend kan. Artinya targetnya sudah pasti, target utama saya di atas. Perhatikan emiten, ke bawah sampai ke harga 50, di up tidak kuat, di bawah ke bawah lagi, di bawah ke bawah lagi, nyungsep lagi, bahkan ke harga 50 pun bisa teman-teman ya. Tapi dia masih punya PR di angka teratas target utama nih. Saya tulis ya 172. Ini target utamanya. Jadi kalau di bawah 75 bisa teman-teman, karena lagi posisi downtrend ini kan. Bahkan target penurunan saya sudah lewati 82, akan saya hapus teman-teman. Nah, ini 82. Wow, kenapa nih macet teman-teman? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar teman-teman. Macet, Nah, teman-teman ini kan target penurunan sudah dilewati teman di sini ya. Di angka 81 ya, saya hapus ya. Ini saya hapus, sudah dihapus. Tapi belum kehapus. Oh, udah. Nah, harus di pause dulu sebentar ya. Nah, sudah lancar lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk penurunannya karena lagi downtrend, maka biarkan aja, ikutin aja MA10-nya teman-teman, sama seperti hanya kenaikan, ikuti dulu MA10-nya, jangan ngambil tergesa-gesa. Ke 75 aja bisa teman-teman, bahkan ke angka 66, ke angka 50 aja bisa. Ini masih punya PR, dia di angka 50 belum tuntaskan teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman kita berharapnya dia dipantulkan sebelum MA 200 lah teman-teman ya, karena
MA 200 kan tanda-tanda dia akan uptrend tapi lagi didatarkan. Mudah-mudahan sih ini tidak terlalu lama ya jatuhnya ya, bisa ke angka 71 malahan teman-teman ya. Tapi saya tidak punya tahanan antara harga sekarang di 79 sampai ke angka 70, belum ada tahanan di sini teman. Tidak punya. Hanya ada tahanan di angka 65 teman-teman di sini. Nah, ini ada seekor merah teman. 65 seekor merah. Jadi ini PR yang harus dikerjakan. Kalau di sini hanya tertahan sama MA 200 saja. Semua target yang saya targetkan sudah tercapai teman-teman. Tinggal target utamanya aja. Ya berarti belum semua ya, target utamanya aja. Nah, saya kenapa berpikir ke arah situ atau ke target utama? Karena yang suka saya bilang, emiten yang dilongsorkan lebih awal dia akan kembali lagi ke listingnya. Minimal ke listingnya teman-teman ya. Harga listingnya kalau lebih tinggi lagi ya silahkan aja. Tapi saya hanya menargetkan ataupun mengawas sampai 172 si Koka ini. Ya, oke teman-teman untuk Koka ya. Ini tahun 2023 nih. Ya, ini adalah emiten yang kan kalau apa namanya? Kalau emiten yang saya teliti itu tahun 2024. Nah, ini ada salah satu tahun 2023 yang belum mencapai harga utamanya. Harga listingnya. Maka saya itu menargetkan ke angka utama itu di sini, di angka 172. Kita buktikan aja teman-teman. Kita buktikan dengan waktu. Karena kemarin aja sudah sampai 128 gitu kan, turunin lagi. Perhatikan, turun, naik, turunin lagi. Turun lagi, naik lagi. Jadi ini masih dalam posisi milik bandar. Jangan nanya fundamental dulu. Ini masih milik bandar. Kecuali kalau dia sudah mencapai harga tertik teratasnya dan dia dikembalikan lagi ke bawah, nah itu baru milik fundamental. Kalau sekarang masih milik bandar. Tenang teman-teman. Teman-teman yang nyangkut nanti ketika di 50 average aja. Pasti kejemput teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah ini tanda-tanda penurunan, emat tanda-tanda kenaikan sudah dikasih tanda di 92 ya teman-teman. Oke, kalau ke 75 masih bisa ke 75, bahkan saya menargetkan ke angka 65, bahkan ke 50 pun saya punya targetnya. Karena ada beberapa istilahnya gap-gap yang belum terisi dengan sempurna, teman-teman. Sempurnanya bagaimana? Ditutup, teman-teman. Nah, secara MA juga lagi menuju ke bawah, teman-teman. Artinya lagi downtrend. Nah, isian. Nah, isian saya keren, teman. Isian dari Bandar Poren keren. Dia sudah ngambil sejak tanggal 19 Desember. Bahkan kecil-kecilnya dari bulan November sudah ngambil. Perhatikan ya. Kokain diakumulasi terus sama Bandar Poren. Mau dia turun akumulasi, naik akumulasi, teman-teman. Cenderung si Bandar Poren akumulasi. Lokal akumulasi terus sama harga. Kemarin jualan wajar lah. Ada lagi akumulasi untuk tidak terkena UMA ataupun suspend, turunin lagi. Nanti kalau dia ada kenaikan sementara bisa ke level 92. Kalau dia tidak lulus 92 berarti dia mau melanjutkan penurunan bisa ke level 65. Bahkan ke 75 aja bisa teman-teman. Tapi di 75 saya tidak punya tanda-tanda penurunan. Hanya di angka 65 aja punya tanda-tanda penurunannya. Nah makanya mudah-mudahan ditahan di MA 200 di angka 71 mudah-mudahan ya. Nanti kalau ada kenaikan sementara tidak kuat di 92-nya berarti dia mau melanjutkan penurunannya. Tapi kalau dia sudah mulai di atasnya bahkan menembus 103 sama 113, fix dia mau uptrend dan akan menuju ke angka tujuan utama 172. Itu teman-teman ya untuk Koka. Lanjut ada KF menuju 50. Kata teman kita nih, Kimia Farma ya. Ini KF itu lagi di ya ini mah benar teman-teman ya. Harga wajar perhatikan teman, harga wajar kuartal 3 aja udah negatif artinya sudah tidak memiliki EPS lagi teman-teman ya. Ini harga 456 ya. Ini target penurunan sudah dilewatin juga teman-teman ya. Kita hapus target kenaikan, biarin aja nanti untuk kedepannya. Di sini saya tidak melihat tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Oh ada satu di sini, ada gap kecil ya. Ini secara TA aja teman-teman ya. Nah teman-teman karena harga wajar negatif berarti EPS secara fundamental tidak baik teman-teman. Secara fundamental tidak baik. Jadi gini hanya mengandalkan lukisan market maker dan ambilan dari seorang bandar. Perhatikan ketika dia di tanggal 5 Maret ternyata ada akumulasi dari seorang bandar Poren. Nah kita cek ya tanggal 5 Maretnya siapa. Ada GR, walaupun GR adalah si broker KW teman-teman, tapi di sini terdeteksi terakhir
58 juta siapa yang ngambil? GR teman 1,2 juta lot. Nah, teman-teman ini kan lagi posisi downtrend, maka teman-teman jangan harap untuk mengambil dulu, biarkan aja dulu. Nanti kalau teman-teman tahu kan fundamentalnya seperti apa ini ya, jadi jangan ini fundamental. Karena negatif, EPS-nya negatif, udah ketahuan. Nah, kalau EPS-nya negatif pasti ini LK-nya kurang baik. Nah, teman-teman perhatikan nanti kalau secara TA ya, dia akan memberikan sinyal untuk kenaikan sementara. Kapan sudah mulainya ada yang persenan, nah lebih baik teman-teman nanti tunggu aja EMA 10-nya. EMA 10 di bawah candle, mungkin itu akan menjadi ada kenaikan sementara teman-teman ya. Mungkin kenaikan sementara tidak jauh-jauh, soalnya lagi dipaksakan untuk turun teman ini ya. Ini pembuangan sudah luar biasa untuk KF ini ya. Terus dibuang teman-teman KF ini ya. Lebih baik teman-teman jangan ngambil dulu deh. Jangan ngambil dulu untuk KF ini ya. Tunggu aja konfirmasinya karena sekarang selama 10 tahun ini adalah harga paling rendahnya teman-teman ya. Ini harga paling rendahnya selama 10 tahun. Tidak punya tahanan sebelah kiri lagi. Selama 10 tahun ya teman-teman ya. Nah juga kan tunggu sebentar teman-teman. Nih teman-teman dari AK perhatikan ya. AK-nya itu cenderung dia mengalami kerugian. Bahkan kuartal 4 aja tahun sebelumnya nih, tahun 2023 1,3 triliun teman kerugiannya. Dan cenderung meningkat kerugiannya teman-teman. Kabar terbarunya kalau nggak salah kayak mau jual apa gitu, aset atau apa gitu teman-teman. Ya. Jadi saya pikir secara LK jangan diharapkan dulu teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah ada perbaikan, teman-teman sudah ada perbaikan, nah mungkin nanti secara LK akan kelihatan dia dalam posisi untung ya, walaupun 1 juta tapi untung teman-teman ya. Nah disitulah mungkin teman-teman bisa masuk ya, kalau sekarang dalam posisi masih kurang memungkinkan teman-teman ya untuk masuk karena posisinya lagi rugi ya. Oke teman-teman, tapi kalau teman-teman yang apa istilahnya yang fundamentalisme terserah teman-teman gitu ya. Ini teman-teman kalau PR ratio-nya tidak negatif aja, satu aja teman-teman, itu cenderung bagus teman-teman karena lagi murah banget gitu kan. Mungkin nanti ketinggalan nunggu 1 atau 3 tahun lah teman-teman bisa ke arah lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau udah negatif sudah dipastikan teman-teman sudah diperhatikan. Lihat DR-nya berapa ini DR-nya? Nih, DR-nya aja 1,31, artinya hutangnya banyak teman-teman ya. Jadi hutangnya itu melebihi daripada equity-nya. Perhatikan equity-nya 5,3 triliun dan hutangnya 6,9. Artinya secara ekuitas dia cenderung lebih banyak hutang, kalau untuk dibayarkan tidak akan terbayar. Kenapa? Karena sudah melebihi equity-nya. Itu teman-teman ya. Arti pada DR itu seperti itu. Jadi kalau yang banyak hutang ya lebih baik teman-teman hindarin aja. Soalnya kalau teman-teman orang spekulan ya untuk kenaikan sementaranya mungkin silahkan aja gitu kan. Dari segi bandar lokal, maaf bandar juga sudah mulai akumulasi lagi. Mungkin ini akan ada kenaikan sementara teman-teman. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja untuk si KF ya, kurang lebih seperti itu. Jati, kok juga tuh ditulis lagi. Jati teman-teman ya, kita lihat Jati. Jati udah lama ya nggak dibahas ya. Kita lihat Jati keuangan seperti apa ya sekarang ya. Jati, Jati masih terus dibuang, ada pembuangan teman-teman ya daripada bandar lokal sama foreign-nya, tapi Smart Mail sudah mulai masuk, tapi juga tipis-tipis lagi ya. Biasanya habis ada kenaikan tinggi suka ada penjualan dikit. Ini belum pernah dibuka keran teman-teman. Ada transaksi nggak sih ini nih? Wah ada teman, ada transaksi 4,6 juta ya per hari kemarin Jati ini. Nah LK juga nih belum menunjukkan ada tanda-tanda bukan tanda-tanda apa namanya. Mudah-mudahan sini kuartal 4-nya bagus teman-teman ya. Tapi biasanya teman-teman kalau kuartal 4-nya bagus, foreign ini sudah memberikan sinyal teman-teman. Sinyalnya apa? Ada pungutan biasanya teman-teman ya. Kalau sebuah emiten LK-nya bagus, teman-teman biasanya kalau yang liquid ya, foreign suka ngambil teman-teman ya. Suka ada mungkin 1 bulan atau enggak minimal 2 minggu lah. 2 minggu sudah mulai ngambil untuk nanti pas dijual itu pas keluar LK-nya. Kan banyak yang minat tuh teman-teman kalau soal LK-nya bagus nih gitu, banyak yang beli gitu kan. Nanti target kesekian nih gitu dihitung harga wajarnya. Nah, itu biasanya dimanfaatkan sama bandar foreign teman-teman untuk melakukan penjualan. Karena kan si bandar foreign adalah orang yang hobinya jualan bukan investasi teman-teman. Kita teman-teman yang investasi makanan nyangkut ya. Niatnya swing malahan all in ya nyangkut all in. Teman-teman kalau swing walaupun swing teman-teman ya istilahnya jangan all in teman-teman ya. Bandar aja nyicil, masa kita tidak mau nyicil hanya all in teman-teman ya.
Karena banyak strategi, minimal satu strategi kita ikutin lah, ikutin mana. Kalau Badar ngambil ikut ngambil gitu, kalau Badar jual ikut jual, kalau itu juga kalau untung teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk si Jati ini harap bersabar lagi. Karena pungutan belum terdeteksi dengan baik teman-teman ya. Pungutan daripada bandar lokal di pasar reguler. Nah kita akan coba untuk lihat di pasar nego. Bulan Maret tidak ada transaksi di pasar nego. Kita lihat di bulan Februari ada transaksi CXA doang. Berarti ini masih aman teman-teman. Kalau di Januari juga tidak ada transaksi. Artinya ini masih cenderung santai teman-teman. Kenapa santai? Karena tidak ditransaksikan nego teman-teman ya. Ini juga yang akumulasi dari bulan Januari cenderung broker bagus kok teman-teman ya. Cuman sedikit doang ya. Cuman sedikit doang. Jangan-jangan di pasar tunai adanya. Oh nggak ada teman-teman. Jadi masih cenderung aman berarti teman-teman dari pasar nego. Cenderung tidak ada yang melakukan aksi korporasi lah teman-teman, korporasi. Tidak ada yang melakukan aksi di bawah harga 50 lah teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya harga 50 masih stok aman lah. Cuman masalahnya cuma ini bandar lokal dan ponet cenderung jualan aja teman-teman. Kalau mereka sudah istilahnya sudah habis jualannya barulah mungkin si emiten ini bisa up teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk sementara ini belum ada perkembangan yang signifikan untuk si Jati, masih ada aksi pembuangan teman-teman ya. Nah kita akan cek nih Jati ini akan masuk FCA enggak gitu ya. Kita jadi Januari aja, Januari, Februari, Maret kan berarti tanggal berapa? 16. Berarti kita ambil tanggal 14 ya. Nah, sinilah kita olkan. Nah, ini teman-teman kalau selama 3 bulan dia net volumenya 0,2, artinya cuma 200 juta doang kan teman-teman ya. Kalau 200 juta dibagi 90 hari berapa rata-ratanya? 200 juta 200 ya dibagi 90 berapa? Sekitar 2 jutaan ya per hari. Nah, itu biasanya akan kena FCA teman-teman ya. Biasanya atau dan dibarengi dengan net volumenya di bawah 10.000, contohnya 9.999 lot gitu kan. Dan mungkin akan kena FCA teman-teman untuk peraturan yang baru itu. Kalau ini masih ada pertahanan di net volumenya teman-teman 38.000 selama 3 bulan ya. Jadi nanti teman-teman diupayakan all investor aja hitung selama 3 bulan. Kalau dia kurang dari 10.000 teman-teman artinya dia akan kena FCA. Bahkan kalau net volumenya 0,2 miliar dia akan kena FCA teman-teman. Jadi teman-teman harap siap-siap gitu teman-teman. Tapi biasanya kalau sudah mulai begini nih tergantung si bandarnya. Bandar, bagaimana nih mau dilanjutkan harga 50 atau saya akan ngambil harga bawahnya gitu teman-teman ya. Nah, kita akan cek Jati ini posisi dulunya bagaimana sejarahnya. Nah, ini emiten yang di-up duluan 137 ke angka 230. Nah, sudah dilongsorkan. Nah, kita akan cek tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Nah, ini adalah emiten yang sudah dilongsorkan juga teman-teman. Nah, kita akan cek di atasnya kenaikannya cenderung apa namanya? Oh, ada pasar nego teman-teman nih, tuh ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ditaikinnya seperti apa, diturunnya seperti apa. Oh, di up itu. Oh, ini ada kemungkinan teman-teman dia sampai ke level lagi tertingginya lagi di sini ya. Karena kenaikannya tidak terlalu tinggi. Kita cek berapa persen. Oh, 100% teman-teman. 100% ya. Di up langsung dilongsorkan. Nah, ini ada kemungkinan teman, ada kemungkinan dia bisa ke harga tinggi lagi. Ke target utamanya tahun 2023 ya. Nah, karena ini sudah terlihat seperti ini teman-teman ya. Nah, maka saya akan tulis isi target utama teman-teman. Kan harga bajar sementara nih tuh ya. Ini masih ada EPS-nya, teman-teman. Ini masih mending ada EPS-nya 0,45 walaupun sedikit tapi ada EPS-nya. Artinya apa? Artinya masih bisa ditransaksikan. Apalagi ini transaksi sudah mulai ada transaksi di pasar nego teman-teman ya. Mungkin ini akan cenderung membaik teman-teman ya. Nah, ini target utama di sini teman-teman ya. Karena dia ada emiten yang dilongsorkan.
Ini harusnya jadi penelitian tahun 2023, cuman saya waktu bikin channel ini tahun 2024, teman-teman, belum lama ya. Belum lama. Bulan apa ya? Bulan Juni apa Juli gitu ya. Tapi mulai fokusnya itu di bulan masih tahun 2024 juga, teman-teman, bulan Junian lah. Itu fokus karena saya melihat ya ternyata bukan satu orang, dua orang yang nyangkut di 50, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dari situ ada beberapa teman kita juga yang sudah mulai keluar, teman-teman ya. Asal mereka itu sabar. Kita teman-teman kita sabar, maka cenderung dia akan keluar, teman-teman, dengan apa namanya, dengan baik lah, teman-teman. Walaupun tidak untung, walaupun tidak rugi gitu. Kalau ada yang untung, teman-teman, ada yang rugi banyak, teman-teman ya. Mungkin sudah nggak kuat lagi. Padahal ketika di katos, ternyata benar-benar naik, teman-teman ya. Nah, ini adalah satu emiten yang dijebloskan, teman-teman. Artinya diangkat sebentar lalu dijebloskan. Nah, ini bisa ada peluang, teman-teman, harga atasnya ke angka 216. Tinggal tunggu waktu aja. Karena secara LK pun dia masih melaporkan laporan keuangannya ya. Dan cenderung positif, teman-teman ya. Nah, cenderung positif laporan keuangannya. Oke, teman-teman, secara LK baik, teman-teman tinggal tunggu pungutan daripada seorang bandar lokalnya karena di sini ada di pasar nego 2,5 juta lot gitu ya. Periode September Desember ya. Nah, ini ada PS juga, beli dari 1,4 miliar ini buat apa kalau dia tidak ditransaksikan dengan baik. Apakah buat investasi? Ya, mungkin itu urusan mereka, tapi yang kita tahu itu ada transaksi di pasar nego. Itu membuat kita itu, oh ini buat apa kalau tidak ditransaksikan dengan baik gitu kan. Pasti mereka juga harus jualan. Ya, kalau investasi dia harus bagiin namanya dividen. Nah, baru pada mau tuh gitu kan. Tapi kalau dia tidak bagiin dividen, teman-teman ya cenderung berapa sih dividennya, paling kalau hasilnya cuma jutaan aja gitu kan. Tunggu dulu. Tuh kan dia bagian dividen 0,25 tahun 2024. Artinya masih ada kesempatan dikasih 0,25. Ini 0, sekian itu seperti kejadian di WG, teman-teman. WG itu dividennya segini 0, sekian, teman-teman ya. Mungkin Jati juga ini ada apa namanya, ada disinyalir ya, mungkin banyak yang investasi di situ, bisa jadi, teman-teman, karena dia bagian dividen juga gitu kan. Kalau kita insidernya kita cek, ini belum ada penjualan insidernya. Artinya insider juga masih tidak mau meninggalkan, teman-teman ya. Si insider aja mau masih diam di, tinggal ada pematiknya aja, teman-teman ini ya. Nanti mungkin teman-teman ini kan 20% ya. Kecil, teman-teman, 20% itu kecil. Oke, teman-teman, mungkin untuk sementara seperti itu dulu ya. Karena kadang-kadang saya juga bernostalgia untuk melihat profil-profil emiten-emiten yang 50. Apalagi ini secara LK masih dilaporkan dengan baik, teman-teman. Mungkin kalau 2023 sebenarnya harga wajar sementara. Ini masih ada harga wajarnya, masih artinya kalau masih ada harga wajarnya berarti secara LK masih bagus ya. Secara fundamental masih baik, teman-teman. Tidak sampai negatif. Tidak seperti KF, teman-teman. Negatif. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk Jati ya. Oke, ini terakhir Jati ya. Nanti kita mungkin kalau sudah ada komentar lagi, maka kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman yang lain. Dari saya sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.